Shalom saudara-saudara, bersama saya Romo Robi Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik. Saya pernah berbicara dengan seorang anak gadis tunanetra di sebuah panti. Ia pandai sekali bernyanyi. Dia bersharing bahwa dia tak pernah menyesal dilahirkan buta, karena lebih baik bagi dia tidak melihat dosa daripada melihat lalu berbuat dosa. Dia menyadari bahwa mata hatinya melek, terbuka terhadap orang lain dan Tuhan. Dan dia bersyukur bahwa mulutnya boleh dipersembahkan, memuliakan Tuhan yang bisa melihat isi hatinya. Hari ini dalam Injil, dua orang buta mengikuti dan datang kepada Yesus. Mereka berseru mohon belas kasihan dari Tuhan. Mungkin selama ini banyak orang menganggap mereka, orang buta itu adalah orang berdosa. Dan orang berpikir bahwa keluarganya berbuat dosa, sehingga mereka menjadi buta. Bagi pandangan orang waktu itu, kebutaan itu akibat dari hukuman dosa dari Allah. Mereka tidak tahu kepada siapa lagi yang mau menerima mereka. Maka mereka memutuskan mengikuti Yesus di antara orang banyak. Mungkin saja mereka tertinggal jauh, karena mereka tidak bisa melihat jalan, lalu mereka berteriak, berseru pada Yesus. Yesus pun masuk ke rumah dan menerima mereka di rumahnya. Memasuki rumah berarti mereka bukan lagi orang asing, bukan lagi orang tersingkir, tetapi bagian istimewa dari tuan rumah, dari hidup Yesus. Kedua orang buta itu menjadi bagian dari komunitas Tuhan. Tuhan menjamahnya dan mata mereka menjadi melek dan sembuhlah mereka. Saya merefleksikan bahwa menjadi murid Tuhan harus ada usaha proaktif dari diri kita. Kita nggak boleh jadi orang pasif. Kita harus seperti orang buta yang mengikuti Yesus, lalu berseru kepada Yesus, lalu menghendaki agar Yesus berkenan menjumpai kita. Kita pun harus berusaha. Kita nggak boleh duduk tenang, diam, pasif. Kita harus mau mengikuti Tuhan, datang kepadanya, masuk ke rumahnya, lalu membiarkan diri kita dijamah oleh Tuhan. Seringkali orang berpikir, saya kan sudah dibaptis sejak bayi, saya sudah terima krisma, saya sudah rajin ekaristi, itu aja. Tapi itu ternyata nggak cukup. Itu hanya pasif, itu hanyalah minimalis. Kita mengikuti perintah-perintah gereja. Tapi lebih dari itu, kita harus proaktif. Kita harus berusaha agar kita semakin mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya. Bila kita tidak rindu datang kepadanya, maka kita hanya melakukan rutinitas. Bahkan ke gereja setiap minggu, itu kita anggap rutinitas, yaitu karena perintah Tuhan, perintah gereja. Wajib. Seharusnya kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita harus dengan hati yang membara, hati yang berkobar-kobar. Seperti Anda ingin ketemu pasangan yang Anda cintai. Pasti hati Anda deg-degan. Wah, kapan ya? Kapan dia segera datang ya? Seperti begitu seharusnya ketika Anda masuk ke rumah Tuhan. Hati Anda harus berkobar-kobar, harus deg-degan. Aku ingin jumpa Tuhanku. Aku sangat rindu begitu. Saudara-saudara, mari kita mencoba melihat hati kita, agar hati kita jangan dipenuhi sampah-sampah dosa, sampah-sampah kelemahan diri. Mari kita berusaha menyingkirkan itu pelan-pelan dan membersihkannya, supaya Tuhan masuk dengan penuh sukacita melihat hati kita. Saudara-saudara, mari kita jangan menutup diri dari firman Allah dan membiarkan pikiran serta hati kita dipenuhi konten-konten media sosial yang menyampah. Mari kita mulai sekarang memenuhi hati pikiran kita dengan sabda Allah, terutama di masa Advent ini. Jadi bersikaplah seperti kedua orang buta yang dijamah Tuhan. Mata mereka melek terbuka akan firman dan kehadiran Tuhan di dalam rumahnya yang kudus. Amin.